Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan, dan terhindar dari segala penyakit. Baik, di video kali ini gue akan ngasih tips buat teman-teman yang mungkin ada rencana beli motor bekas dengan kualitas yang bagus tapi harganya murah. Karena kalau beli motor baru yang keluar dari pabrik itu harganya lumayan ya. Jadi ya nggak ada salahnya sih beli motor second tapi dengan kualitas bagus. Langsung saja mungkin gua kasih beberapa tipsnya. Yang pertama itu kalian harus cek harga pasaran dulu, harga pasarannya berapa. Kalian bisa cek ada di jual beli online mungkin, atau kayak OLX, kayak grup Facebook juga bisa. Yang kemudian kalian cek BBKB sama STNK nya, pastiin ada. Jangan sampai STNK doang, jangan sampai ya. Terus kemudian kalian cek juga tuh nomor rangkanya. Kalau ini motor CG, nomor rangkanya tuh ada di leherannya sini, bisa dilihat itu yang MH1KC sekian, belakangnya 46. Terus selain itu juga kalian cek nomor mesinnya ini yang KCA, terus belakangnya 873. Kalian cek samain dengan yang ada di BBKB dan di STNK. Jangan sampai ada yang beda satu angka pun. Begitu pula dengan nomor rangka harus sama persis ya. Untuk plat nomor, kebetulan ini plat nomornya copot. Kalian juga bisa cek di layanan polisi. Misal untuk wilayah Jakarta itu bisa dengan ketik metro spasi nomor polisinya, terus kirim ke 1717. Nanti kalian akan dapet balasan dari layanan polisi tersebut. Untuk wilayah lain berbeda, kalian bisa cek di Google dengan kata kunci layanan polisi. Kemudian kalian cek kondisi fisiknya, cek semua mulai dari bodi belakang, terus tangki juga, pastiin tangkinya nggak ada yang berkarat. Kalau tangki sih gue saranin sininya juga dicek nih, bisa gue buka. Nah biasanya tuh dalamnya tuh pada berkarat tuh. Kalau karatnya lumayan banyak ya saran gue sih nggak usah ya. Terus untuk kemudian bodi mungkin bisa dilihat sekilas. Nah selain itu juga kalian cek di baut-baut bagian mesin, sini semua cek, pastiin nggak ada, sini yang dalam-dalam juga nggak ada bekas kunci pasnya. Karena kalau udah ada bekas kunci pasnya itu kemungkinan udah pernah dibongkar, jadi ya perlu dipertanyakan tuh. Terus untuk bagian ini juga sama, cakramnya dicek, baut-bautnya cek detail semuanya. Nah untuk radiator, sirip-siripnya itu kalian cek juga, pastiin harus masih rapi. Kalau jangan jangan udah berantakan gitu. Terus
Kemudian gue saranin juga, ini kan ada apa, oli ya, tempat penampungan oli mesin. Kalian cek juga dengan cara dibuka, pastiin sih, gue kasih saran sih kapasitas olinya itu nggak berada di full ya, jadi di antara ya standarnya aja, yang biasanya tuh di tengah-tengah garisnya tuh ada tuh. Karena kalau biasanya tuh kalau olinya full, pas dites mesinnya tuh nggak kasar gitu. Jadi walaupun harusnya kasar, kalau olinya full tuh jadi nggak kasar. Jadi ya gue saranin sih olinya pas di tengah-tengah itu, sesuai standar aja. Terus kemudian kalian cek juga, ini bentar susah ya, cek speedometernya. Ini bisa dilihat angkanya, kalian cek tuh udah berapa kilometer. Terus selain cek speedometernya juga kalian bisa mintain buku servisnya, karena kalau motor beli dari tangan pertama itu ya harusnya sih ada buku servisnya, itu menandakan motor di servis dengan rutin, dan itu bisa digunakan juga buat garansi ya. Jadi biar aman lah, gue saranin sih untuk kilometer tadi nggak lebih dari 20.000, karena kalau udah lebih dari 20.000 itu biasanya pasti ada yang bagian dalamnya itu ada kayak aus gitu, bagian-bagian rantai juga udah harus diganti, mungkin ban kalau pemakaiannya sering, jarak jauh, kampas juga. Jadi ya gue saranin kurang dari 20.000. Terus kalian bisa cek juga suara mesinnya apakah stasioner atau enggak. Ini mari kita nyalain. Terus kalian dengerin tuh suaranya stasioner atau enggak, langsam atau enggak. Terus kemudian bisa juga dengan cara menutup lubang knalpot, ini ditutup pakai sendal atau pakai apa. Ini gua pakai sendal. Terus dengerin suara mesinnya halus atau enggak. Kalau halus ya nggak ada masalah. Kalau ada bunyi yang aneh-aneh ya bisa perlu dipertanyakan tuh. Terus kalian cek perpindahan giginya juga. Jadi dinyalain lagi, sorry, masih enak atau enggak. Ini masih enak sih, kalau nggak ada masalah. Ini gue netralin lagi, kalau nggak ada masalah, enak, berarti kampas koplingnya aman. Sementara kalau apa, ada ya rada susah ngoper giginya gitu, mungkin bisa jadi kampas kopling atau ya kampas koplingnya udah mulai habis, bisa mulai habis, atau kemungkinan juga setelan koplingnya kurang enak. Tapi kalau udah setelan koplingnya udah enak ternyata masih kayak gitu, berarti ya kampas koplingnya. Terus untuk motor yang sasisnya ada las-lasannya juga perlu dicek juga tuh bagian pengelasannya. Ini misal kayak gini, biasanya kalau yang motor udah ya lebih dari 2 tahun itu kadang las-lasannya berkarat, jadi bisa kayak bisa patah gitu takutnya. Kalian cek, pastiin.
Untuk mungkin untuk ngecek kebocoran dari mesinnya sendiri, kalian harus test drive sekalian ngetes. Selain ngetes kebocoran, ngetes juga kalian enak apa enggak sih motornya menurut kalian ya. Bisa test drive kurang lebih ya 500 meter lah minimal, atau bisa juga 1 kilometer. Terus kalian rasain. Nah, pas kalau udah sekitar segitu, kalian cek bagian sini kalau aman, bagian bawah kalau nggak ada yang bocor. Kemudian cek bagian lain lagi. Terus jangan lupa juga cek kelistrikan, lampunya nyala semua atau enggak. Dari lampu depan, lampu sen juga kalian cek, klakson, kabel-kabel yang mungkin bisa dilihat aja ya. Kabel-kabel, lampu sen belakang, sen depan. Terus kalian cek juga kondisi rodanya. Biasanya tuh ada yang kalau dilihat dari belakang lurus kayak gini, ada yang kayak kurang centered gitu. Kalau mungkin kalau udah pernah jatuhnya parah ya, biasanya rodanya tuh nggak center antara roda depan sama belakang, jadi kayak miring gitu. Kemudian bisa dicek juga ini komstirnya. Kalian jalan lewat polisi tidur, terus ya pakai rem gitu, terus lewatin polisi tidurnya. Ada bunyi cetok-cetok enggak gitu? Kalau ada ya kalau ada bunyi cetok-cetok, kemungkinan komstirnya udah kena. Kalian bisa cek juga shocknya ini udah bocor atau belum. Ya mungkin itu aja sih ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain lagi, bisa nanya di kolom komentar. Jangan lupa komen dan subscribe. Mungkin sekian dulu videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.